integritas kita. Jadi teman-teman semua jangan main-main ke depan. Sekarang kita sama dengan lembaga yang lain. Kalau ada yang bersalah, ya akan dieksekusi. Harusnya sih kalau Pak Irjen waktu kerja dengan baik, nggak ada tuh eksekusi dari pihak luar. Saya ke depan minta ke Pak Irjen untuk bekerja lebih keras, supaya kita menemui kesalahan kita duluan dibanding orang di luar, sehingga nggak ada orang luar yang ngacak-ngacak Kementerian Keuangan lagi. Jadi tergantung nanti kalau dia masih diganggu ya berarti Pak Irjen kerjanya belum cukup baik. Tapi Pak Irjen udah bilang ke depan akan diperbaiki. Jadi saya nggak mau orang kita, pajak, bea cukai, pegawai-pegawai yang lain itu diperiksa, digerebek kejaksaan, KPK atau polisi duluan. Kalau ada kesalahan, harusnya tim kita dari Pak Irjen yang mengetahui duluan dan kita lakukan tindakan sesuai dengan peraturan keras, sekeras-kerasnya kalau perlu, tapi yang mengendalikan kita sehingga image kita tidak terlalu buruk di luar. Tapi Anda harus ingat nanti ke depan Pak Irjen akan lebih sering-sering jagain Anda. Demi untuk itu aja. Sekarang kita bicara kondisi ekonomi. Belakangan ini ada yang bilang ekonomi kita melemah, katanya daya beli turun. Saya cek datanya, saya lihat juga langsung ke lapangan, kayak kemarin ke Pasar Tanah Abang ya. Kelihatannya masih cukup baik. Jadi ekonomi kita tidak resesi, apalagi krisis. Paling nggak kalau dari data yang saya punya, kita cukup bagus. Dan itu untuk menciptakan hal tersebut, kontribusi Kementerian Keuangan amat besar. Jadi Anda boleh bangga dengan Kementerian Keuangan, kita bisa mengendalikan badai ekonomi sampai sekarang ini dengan cukup baik dan ekonomi kita sedang dalam fase ekspansi dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Triwulan lalu kan ekonomi kita tumbuh berapa? 5,39%. Kalau sekarang mungkin Anda lihatnya, angka 5,39 apa artinya? Tapi Anda ingat, triwulan ketiga tahun lalu kita ekonominya jatuh signifikan sekali, dan kalau nggak diperbaiki dengan kebijakan tertentu di sisi fiskal, kita akan jatuh. Dan sekarang mungkin betul-betul krisis, kata ekonom-ekonom amatiran di luar itu yang ngomong. Mereka bilang kita resesi, kita krisis. Itu kalau pakai informasi yang sebelumnya. Tapi kalau informasi yang sekarang, kita ekspansi. Kementerian Keuangan jago, boleh ngaku. Ekonomi kita cukup stabil. Jadi, ke depan kita akan aktifkan semua mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang di bawah kendali Kementerian Keuangan supaya bisa ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Kalau Anda cuma ngomong fiskal aja, itu cuma 10% dari perekonomian. Tapi kalau kita ngomong sektor non pemerintah, itu 90% dari perekonomian. Dan sebagian aturannya ada di Kementerian Keuangan. Ya pajak, ya bea cukai, impor, tarif, pelabuhan, dan lain-lain, termasuk bagaimana memastikan finansial sektor bisa siap membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang kerjaan nggak ada ya. Pak Prima itu, mana loh? Ada loh. Belakang loh. Pak Prima, Pak Luki, udah berubah dengan zaman dulu. Sebelumnya pasif aja. Sekarang dia aktif. Dia kalau misalnya pindah ke BI udah bisa dia sekarang. Udah jaga ya? Nggak ada yang ngerti betul sebagian kebijakan yang mempengaruhi ke kondisi moneter. Dan dia berperan besar sekali tahun lalu ketika kita menjaga likuiditas di sistem perekonomian dengan memindahkan uangnya yang ada 200 triliun
dari BI ke sistem perbankan. Tapi sebenarnya dia protes, jangan Pak, bunganya jangan turun. Dia agak rugi. Tapi akhirnya setelah dirayu-rayu mau juga. Yang penting itu, ketika Anda diskusi dengan atasan, keluarkan semua yang Anda mengerti, sehingga atasan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Tapi kalau diputusin, udah ikutin. Pak Prima ya? Penerimaan negara tahun lalu belum mencapai target. Nah, Pak Bimo udah? Enggak ada. Kenapa di belakang lu? Karena nggak capai target ya. Karena emang kondisi susah di 3 triwulan pertama tahun lalu. Sementara belanja negara harus tetap berjalan. Program pembangunan, program sosial, program prioritas nasional, semua harus tetap berjalan. Akibatnya tekanan fiskal meningkat, defisit APBN sempat mendekati batas 3% dari PDB. Akhirnya berapa? 289 ya? Kita lumayan loh. Kita bisa memberi stimulus keekonomian, ekonominya balik, tapi batas-batas prudensi dari kebijakan fiskal tetap kita jaga. Ini orang-orang keuangan jago, di luar nggak ada yang tahu. Yang berani nyombong cuma saya aja, mereka mah nggak berani. Mereka semua bagus. Saya harapkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu ke depan, kalau sampai level mereka, bisa melakukan hal yang sama.